Suasana makan bersama dengan metode self-service, memilih sendiri menu yang diinginkan, sering ditemui dalam acara-acara besar seperti pernikahan atau syukuran. Ini dikenal sebagai prasmanan, sebuah fenomena penyajian makanan yang praktis dan umumnya digunakan pada perjamuan besar untuk mengurangi jumlah pelayan yang dibutuhkan. Menariknya, model prasmanan ini sebenarnya bukan berasal dari budaya asli Indonesia, melainkan diadopsi dari budaya kuliner Prancis. Orang Prancis menyebutnya sebagai buff yang populer pada abad ke-19. Istilah prasmanan sendiri berasal dari kata Frenchman, sebutan orang Prancis oleh orang Belanda saat itu. Konsep ini terinspirasi dari tradisi Prancis yang menempatkan meja besar dekat pintu masuk restoran, di mana pelayan menyusun makanan saat waktu berlalu. Secara historis, istilah buff diartikan sebagai meja besar tempat pelayan menyusun makanan di atasnya. Seiring berjalannya waktu, model penyajian makanan ini mengalami modifikasi, dengan makanan disusun pada meja terpisah untuk setiap jenis menu, seperti yang umum ditemui dalam pesta pernikahan di Indonesia. Adopsi tradisi prasmanan oleh masyarakat lokal, terutama kaum bumi putra, membawa perubahan dalam cara mereka menyantap hidangan. Tradisi makan dengan cara lama, di mana berbagai sajian disajikan di meja besar untuk para tamu, seperti piring terbang di Solo, atau ciatuk di Palembang, mulai tergantikan oleh prasmanan. Pengadopsian ini juga membawa perubahan dalam cara menyebutnya, dari makanan prasman menjadi prasmanan. Meskipun demikian, tradisi ini tetap diminati karena kenyamanan dan kepraktisannya dalam berbagai acara besar. Adam Malik Batubara, atau yang akrab disapa Adam Malik, adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah Indonesia. Dilahirkan di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada 22 Juli 1917. Adam Malik merupakan putra dari pasangan Abdul Malik Batubara, seorang pedagang kaya di daerah tersebut, dan Salama Lubis. Dari masa kecilnya, Adam telah menunjukkan minat pada literatur dan fotografi. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Adam Malik melanjutkan pendidikan sekolah agama Parabek di Bukit Tinggi. Namun, kemudian memutuskan untuk membantu orang tuanya dalam berdagang. Sejak usia belia, ia aktif dalam pergerakan nasional, bahkan ditahan oleh polisi pada usia remaja karena aktivitas politiknya. Karir Adam Malik sebagai wartawan dan tokoh pergerakan semakin bersinar ketika ia bergabung dengan pendirian kantor berita Antara di Jakarta. Ia juga menjadi anggota beberapa partai politik dan terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Adam Malik menjadi bagian penting dalam proses perundingan Indonesia dengan Belanda mengenai Irian Barat, dan juga mengemban tanggung jawab sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Kiprahnya yang luar biasa dalam memajukan bangsa dan negara diakui dengan berbagai penghargaan, termasuk penghargaan tertinggi sebagai pahlawan nasional pada tahun 1998. Adam Malik Batubara mengembuskan nafas terakhirnya di Bandung pada 5 September 1984 karena kanker liver. Warisannya sebagai seorang pejuang kemerdekaan, diplomat ulung, dan tokoh inspiratif terus dihargai dan diingat oleh bangsa Indonesia hingga saat ini. Gamelan bukan sekedar alat musik di tanah Jawa. Ia telah menjadi sumber nilai kehidupan, sikap, dan perilaku manusia. Lebih dari sekedar alat musik, gamelan memiliki nilai sakral yang masih dipercaya oleh sebagian masyarakat Jawa hingga kini. Meski belum ada catatan pasti tentang kapan gamelan muncul di Nusantara, John Laurens Andreas Brandes, seorang leksikografer dan filolog Belanda, menyebutnya sebagai salah satu dari 10 kebudayaan asli Nusantara. Beberapa relief di Candi Borobudur menggambarkan instrumen gamelan, menunjukkan bahwa seni ini sudah menjadi bagian sehari-hari masyarakat sejak abad ke-9. Gamelan telah berinteraksi dengan berbagai budaya, dari Eropa hingga Arab, dan berevolusi menjadi beragam varian seperti sekarang. Sebelum pertunjukan dimulai, para pengawit akan mengelilingi gamelan sambil merapatkan kedua tangan di dada, menunduk sebagai tanda penghormatan. Mereka kemudian akan berjalan jongkok
sering disertai dengan kepulan asap kemenyan sebagai bentuk izin atau salam demi kebaikan bersama. Di dalam keraton dan masyarakat sekitarnya, gamelan dianggap sebagai benda sakral yang dihuni oleh makhluk lain, dan memperlakukan gamelan dengan hormat adalah suatu kepercayaan. Pandangan ini kuat termanifestasi dalam sikap dan perilaku masyarakat. Ada kisah KRT Purwadiningrat dan KHP Widya Buddha dari instansi kebudayaan di Keraton Yogyakarta yang mengingatkan tentang hukuman yang dialami seorang perempuan yang tidak sopan di depan gamelan. Seorang perempuan datang dan berkunjung dan dengan santainya memotret di depan gamelan, namun tiba-tiba tubuhnya terjungkir dengan roknya yang menghadap ke kaki. Ini dianggap sebagai hukuman karena ketidaksopanan di depan gamelan. Sakralitas dalam gamelan juga terkait dengan ritual-ritual keagamaan dan spiritual yang memperlakukan gamelan sebagai sarana doa. Banyak gending dan lirik yang dianggap sebagai doa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui alunan nada-nada gamelan yang ritmis dan repetitif. Pengrawit dan pendengar gamelan percaya bahwa mereka dapat masuk ke dalam gelombang alpa, memungkinkan mereka menembus dimensi lain dan berkomunikasi lebih intensif dengan Tuhan.